bagaimana kita anak-anak Tuhan yang terutama lagi dalam kehidupan kita bukan bermultiplikasi secara biologis. Itu yang Yesus mau sampaikan kepada kita. Yesus mengatakan kalau kita sungguh-sungguh melayani, mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, kita meninggalkan segala sesuatu mengikuti Tuhan, maka dia mengatakan kita akan menerima balasan 100 kali lipat. Saya mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan ini setelah saya ada dalam pelayanan. Bagaimana anak-anak itu, mulai waktu saya sebagai guru agama Kristen di Taruna Bangsa ya. Om, mereka panggil duduk di sini. Semua itu panggil om. Semua ada berapa puluh anak dari kelas 1 sampai kelas 6. Sampai saya dipanggil, Pak Simpson, kenapa mereka panggil kayak begitu katanya. Harusnya panggil guru dong ya, atau sir atau gini apa. Dan saya menganggap mereka juga sebagai anak-anak saya. Jessica kan salah satu murid saya sekarang udah apa. Ada Kenji, ada Kevin juga sudah menikah semua apa. Mereka Yobel juga, anak Pak Tony juga apa. Saya pangku mereka, kemudian apa? Saya anggap mereka seperti anak-anak saya. Saya mengasihi mereka, saya mengajarkan mereka. Kamu mau jadi apa nanti kalau besar? Ada yang mengatakan mau jadi dokter, ada yang mau jadi pilot dan apa. Dan saya dengar bahkan apa mereka berhasil di dalam apa dalam kehidupan mereka pada saat ini. Begitu juga di dalam gereja, anak-anak sekolah minggu. Mereka menganggap kita sebagai orang tua mereka. Ya kan? Kalau cucu panggil dad itu biasa itu. Opa orang Tomon ngana panggil dad, Opa Abraham tuh ya. Artinya, kalau kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, semua orang yang masih kecil akan memanggil kita ayah, akan memanggil kita bapa. Semua orang yang mungkin lebih muda dari kita akan memanggil kita kakak. Orang-orang mungkin yang lebih tua dari kita akan mengatakan, hei nak sini. Artinya di dalam gereja Tuhan, ketika kita setia melayani Tuhan, kita tidak perlu memikirkan, tidak perlu memusingkan diri, kita tidak perlu mencari kutuk apa yang aku alami. Aku tidak punya anak, aku tidak punya keturunan. Yang terpenting dalam kerajaan sorga bukan soal makanan, minuman, lahiria lagi. Yesus mengajarkan kepada kita, yang terpenting dalam kerajaan sorga, kita harus bertumbuh, kita harus berbuah, kita harus menjadi berkat, sehingga semua orang akan memanggil kita ayah, nak, kakak, adik. Saya menemukan kebenaran firman Tuhan ini. Untuk itu kita jangan juga terlalu menghakimi orang-orang yang belum dikaruniai anak. Sehingga mengatakan, oh itu kutuk. Kita sama seperti murid-murid. Bukan menolong orang, bukan berbelas kasihan, tetapi berkata, Tuhan, siapakah yang berdosa? Orang itu yang lahir buta atau orang tua yang melahirkan dia sehingga dia lahir buta? Kita harus kembali kepada firman Allah. Memang ada yang dikaruniai untuk melahirkan, untuk punya anak. Tetapi ada juga yang dikaruniakan Tuhan untuk bukan hanya percaya tetapi menderita untuk Yesus. Ada yang juga dipanggil oleh Tuhan untuk menyendiri. Yang penting bukan soal punya anak, punya keturunan. Bukan soal tidak punya anak, tidak punya pasangan hidup. Tetapi apakah kehidupan kita berdampak? Apakah kehidupan kita menjadi kesaksian, menjadi berkat? Apakah kehidupan kita bermultiplikasi? Banyak orang akan mengenal Yesus melalui kehidupan saya dan saudara. Banyak orang yang akhirnya keliru. Karena menganggap multiplikasi secara biologis itu penting. Sehingga ketika pasangan hidupnya tidak punya keturunan, dia mencari pasangan hidup yang lain. Itu penyesatan. Kalau kita kembali kepada ajaran Tuhan Yesus, Tuhan berkata bukan itu lagi yang terpenting. Kalau kamu setia melayani Tuhan, maka semua anak-anak dalam pelayananmu itu anak-anakmu. Semua orang tua dalam pelayanan itu orang tuamu. Adik dan kakak. Dalam pelayanan itu adik dan kakakmu. Untuk itu saya berbahagia kalau dalam pelayanan saya bisa melihat anak-anak mereka diberkati oleh Tuhan. Saya bisa melihat juga orang tua ya. Ada papanya Ibu Santi ya. Jadi kadang kan kita sedih ingat-ingat mama kan. Aduh,
kok meninggal, itu meninggalnya di pangkuan saya lagi di kamar. Aduh, kalau papa kan waktu meninggal nggak sempat ke rumah sakit. Ya, saya lagi oikos di rumah di rumah Ibu Jenny ya. Ibu Desi ya, Ibu Desi dengar kabar papa saya masuk ICU ya. Jadi dalam perjalanan dengar kabar sudah meninggal. Tapi yang menghibur saya itu apa? Saya bisa melihat ada orang tua dalam gereja yang setia, yang melayani Tuhan, yang mengandalkan Tuhan. Saya anggap itulah pengganti orang tuaku. Demikian juga yang lebih muda, saya anggap adik-adikku. Ya. Oke. Ini juga alasan saya selalu, Ibu Vivi, ya, saya masih sakit ya. Ibu Vivi lagi, kita doakan dia lagi sakit ya. Dia dulu katanya ada asma gitu ya. Saya menganggap kami komunikasi terus gitu ya. Saya tawarkan, Bu mau ke rumah sakit. Ibu saya antar dia ke Indomaret. Karena mau jalan aja 10 meter dia susah karena ada asam urat ya kakinya. Ya. Kita harus berbahagia karena ketika kita melayani Tuhan, hal-hal lahiriah secara khusus yang saya bahas pada saat ini, bagaimana kalau kita belum dikaruniakan oleh Tuhan keturunan, itu tidak menjadi alasan kita untuk berbuat dosa, itu tidak menjadi alasan untuk kita menyesali diri kita sendiri, atau bahkan kita malu juga dengan orang lain. Dia dengan anaknya ya. Ya. Oke. Haleluya. Haleluya. Kita harus memiliki pengertian akan firman Tuhan yang holistik ya. Karena Rasul Paulus berkata bahwa kita harus memberitakan seluruh maksud Allah. Kisah para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-27. Pelayanan kita harus memberitakan firman Tuhan yang lengkap. Jangan kita memberitakan firman Allah yang sepotong-sepotong. Kita harus ajarkan firman Allah dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Tetapi intinya perjanjian baru adalah penggenapan. Yesus Kristus adalah penggenapan dari seluruh maksud Allah. Untuk itu sebagai hamba-hamba Tuhan dalam ayat yang ke-20 Rasul Paulus berkata, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua aku beritakan dan kuajarkan kepada kamu. Kita harus mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Jadi yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita ini memang kita harus bermultiplikasi secara biologis. Tetapi itu bukan lagi yang terpenting. Amin. Yang terpenting adalah mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Menjalankan rencana Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Maka semuanya akan ditambahkan. Kita akan mengalami kehidupan satu keluarga Allah yang besar. Ya, bagaimana mereka mengasihi kita. Bahkan ada yang mengatakan, terkadang yang terjadi pada zaman modern ini, keluarga rohani justru lebih mengasihi kita dibandingkan dengan keluarga sedara.